dan ya, pemikiran Farid Eshak. Beliau seorang pemikir kontemporer, berasal dari Afrika Selatan. Ya. Salah satu wacana yang paling populer yang pernah dikemukakan olehnya yaitu tentang teologi pembebasan. Ya. Dalam bukunya apa tadi? Al-Quran, Liberation, and Pluralism kalau nggak salah ya. Ya, itu buku yang salah satu buku yang paling populer ya. Bukunya yang paling populer berkenaan dengan teologi pembebasan. Teman-teman, sebagaimana tadi yang disampaikan pemakalah bahwa Farid Eshak ini hidup dalam kondisi sosial yang mana sangat katakanlah rasis ya, sangat rasis, ada ketimpangan sosial, dipenuhi dengan ketidakadilan, dan semua itu disebabkan karena faktor politik yang kemudian disebut dengan politik apartheid ya. Di sana ada yang namanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara kulit kulit putih, kulit berwarna, dan kulit kulit hitam. Saya nggak ngerti kulit berwarna itu kulit apa. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Saya tahunya kulit hitam sama kulit putih. Kalaupun ada kulit yang sawo coklat-coklatan gitu, itu kan biasanya dikategorikan agak-agak hitam gitu. Kalau kulit berwarna itu saya nggak begitu ngerti apa itu maksudnya kulit berwarna. Emang ada kulit yang berwarna-warni ya? Enggak juga. Itu hal lain lah. Nggak terlalu penting untuk disoroti. Yang jelas di sana bahwa konteks sosial yang melingkupi kehidupan Farid Eshak bersama keluarganya adalah konteks sosial yang mana ya dipenuhi dengan ketidakadilan ya. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan pemakalah ya, kalian bisa baca sendiri ya. Intinya masyarakat muslim, bahkan bukan hanya masyarakat muslim, ini konteksnya teman-teman bukan hanya bicara soal muslim dan non muslim, tetapi soal soal perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit, berdasarkan apalagi itu, berdasarkan ras. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh pemakalah ya, dan itu jelas tidak terkait langsung dengan agama tertentu. Kenapa? Karena orang yang orang yang orang non Muslim sekalipun ya, orang Kristen atau orang Yahudi sekalipun ya, yang pada saat itu menjadi teman Farid Eshak, yang menjadi kawan Farid Eshak. Nah, karena ia bukan berasal dari golongan kulit putih, yang melainkan kulit hitam, itu tetap saja didiskriminasi oleh penguasa, oleh kelompok tertentu gitu kan, yang pada saat itu sedang berkuasa. Bahkan pada saat itu seperti tadi yang disinggung juga, orang-orang yang menolong Farid Eshak dan keluarganya itu salah satunya yang orang-orang yang memang berasal dari agama lain. Ada namanya tadi siapa si Prank itu, Prank. Kemudian ada yang lainnya yang banyak berjasa dalam kehidupan Farid Eshak dan keluarganya. Seperti itu. Nah, berangkat dari itu teman-teman, berangkat dari
ketidakadilan, berangkat dari rasisme, berangkat dari ketimpangan sosial akibat politik apartheid, ya, yang digulirkan oleh penguasa. Nah, maka Farid Esak sebagai seorang sarjana muslim merasa terpanggil untuk melakukan yang namanya gerakan sosial. Gerakan sosial yang kemudian itu bisa mengeluarkan orang-orang pada saat itu dari ketertindasan, ya, atau bisa mengeluarkan kaum tertindas pada saat itu. Mereka bisa lebih bebas, bisa lebih hidup dalam kesetaraan, dalam keadilan, ya, hidup dalam persamaan hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, eh, hal inilah yang kemudian coba diperjuangkan oleh Farid Esak. Nah, dan Farid Esak dalam konteks melakukan gerakan sosial tersebut itu tentu berpijak kepada sumber Islam, yaitu Al-Quran. Ya, dalam konteks melakukan pembebasan tersebut, ia berpijak pada Al-Quran. Nah, sebelum saya berbicara ke situ, saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa tadi saya katakan bahwa untuk atau dalam rangka membebaskan orang-orang pada saat itu dari ketertindasan, Esak mewacanakan yang namanya teologi pembebasan, ya, mewacanakan teologi pembebasan yang pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya hendak mengatakan bahwa agama itu tidak melulu berbicara seputar ritus peribadatan antara manusia dengan Tuhan, ya. Tidak hanya toh misalkan berbicara tentang apa sifatnya itu hal-hal yang sifatnya ritual, kalau misalkan kita itu konteksnya tidak hanya bicara soal sholat, soal halal haram, soal apalagi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Tetapi sebetulnya kehadiran agama ini tak lain adalah sebagai apa? Sebagai oase, ya, katakanlah sebagai oase atau sebagai solusi atas adanya ketimpangan sosial. Agama dari dulu, bukan hanya Islam, teman-teman, sejak dari agama Kristen dan lain sebagainya, ya, agama sebagaimana agama lain pun, agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, agama-agama selalu hadir, ya, selalu hadir di tengah-tengah umat manusia, tak lain sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan manusia. Agama selalu hadir untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan itu, dari ketimpangan sosial itu. Nah, maka dalam hal ini Esak pun eh, apa Esak hendak membebaskan ketimpangan sosial atau ketidakadilan masyarakat Afrika pada saat itu yang menjadi korban politik apartheid, ya, dengan berpijak kepada Al-Quran, dengan menarik pesan-pesan universal yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya teori atau misalkan wacana teologi pembebasan yang disuarakan oleh Esak itu sangat sederhana sebenarnya, ya. Nah, dalam konteks melakukan pembebasan itu, yaitu pembebasan terhadap sewenang-wenangan penguasa, Esak kemudian mencari inspirasi dengan merujuk kepada Al-Quran, dan paling tidak ada 6 kata kunci yang ia jadikan sebagai kunci atau misalkan titik pijak dalam menarik pesan-pesan Al-Quran untuk kemudian ia lakukan dalam rangka menyuarakan teologi pembebasan. Nah,
karena konteksnya saya katakan berulang tadi adalah masyarakat yang tertindas, maka ayat-ayat yang dia bidik adalah ayat-ayat yang menurutnya itu relevan dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan gerakan pembebasan. Nah, contohnya apa? Tadi ada beberapa kata kunci yang memang itu dicerabut dari pesan-pesan Quran seperti misalnya apa namanya? Ada 6 kata kunci ya. Apa aja tadi? Ada yang namanya tauhid ya, ada namanya takwa ya. Yang dimaksud takwa di sini adalah bahwa takwa berperan sebagai benteng terhadap segala bentuk kepalsuan atau di mana takwa menuntut seorang penafsir untuk apa? eee, memastikan dirinya tetap bergerak di jalan Tuhan. Eee, Sehingga ini akan membantu dalam meminimalkan katakanlah jumlah teks yang akan dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun ideologi yang dan lain sebagainya. Nah, atau dalam bahasa sederhana, takwa ya takwa dalam pengertian sebagaimana kita pahami, gitu kan. Itu prinsip pertama yaitu takwa, kemudian tauhid. Ya, tauhid dalam konteks ini yang dipahami oleh siapa? Oleh Eshak yaitu bahwa dalam proses penafsiran tauhid berperan dalam menuntut penolakan terhadap wacana yang dilandasi syirik ya syirik kan lawan tauhid ya. Seperti katakanlah dualisme yang memisahkan teologi ya dari analisis sosial termasuk menentang pemisahan manusia secara etnis. Nah, uh, seperti teman-teman sederhananya dalam konteks masyarakat Afrika yang kemudian menjadi problem besar bagi Esa, di mana masyarakat di sana itu menjadi korban ketidakadilan, maka ketidakadilan itu merupakan ketidakadilan ya, ketidakadilan atau ketimpangan sosial yang merupakan ya saya ingin membahasakan bahwa ketidakadilan atau ketimpangan sosial dalam bahasa Esak itu lawan dari tauhid gitu ya itu lawan dari tauhid. Ia membahasakan bahwa ketidakadilan ketimpangan sosial itu sebagai bagian dari syirik di mana syirik adalah lawan dari tauhid. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ketiga yaitu tentang apa tadi kata kuncinya anas yaitu kemanusiaan di mana eh, segala produk penafsiran eh, pemahaman-pemahamannya dan lain sebagainya itu harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Kenapa? Karena manusia sebagai khalifah di muka bumi itu dituntut untuk mampu memakmurkan bumi, mengentaskan berbagai problem sosial yang mengitarinya. Nah, kira-kira seperti itu tiga kata kunci ya. Takwa, tauhid, kemudian anas ya, nilai-nilai kemanusiaan, anas ya kemanusiaan. Kemudian keempatnya yaitu apa tadi? Mustad'afuna fil ard, yaitu orang-orang yang tertindas di bumi. Nah, bagi Esak ya sebagai penafsir sebagai penafsir kita harus memosisikan sebagai orang yang mustad'afuna fil ard supaya bisa merasakan perjuangan mereka, perjuangan orang-orang yang tertindas sehingga penafsiran si penafsir terhadap Al-Qur'an dilandasi dengan gagasan tentang keutamaan posisi kaum tertindas ini dalam pandangan Islam. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa kaum-kaum tertindas ini teman-teman itu selalu mendapat apa ya? Mendapat keistimewaan ya, selalu mendapat keistimewaan. Kita kalau kalau kita melihat sejumlah teks ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan penindasan dan semisalnya, kita akan menjumpai bagaimana kemudian Allah selalu mengistimewakan, selalu memberikan
kabar gembira, selalu memberikan katakanlah penolong terhadap orang-orang yang tertindas. Nah ini kemudian dijadikan kata kunci oleh Ishaq, bagaimana kemudian seorang penafsir ketika hendak menafsirkan itu dia harus mengandaikan dirinya sebagai mustad'afuna fil ard, sebagai orang yang sedang tertindas di bumi, sehingga hasil penafsirannya itu apa? Hasil penafsirannya itu lebih bisa merasakan pahitnya perjuangan orang-orang yang tertindas itu. Sehingga hasil penafsiran pun setelah karena kemudian saya katakan tadi, karena si penafsir dia berusaha memosisikan dirinya sebagai orang-orang yang tertindas, maka hasil penafsirannya pun nanti akan melahirkan sebuah tafsir yang mengandung unsur gerakan sosial, gerakan pembebasan terhadap manusia yang tertindas itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah al-qist al-adl, yaitu kesamaan dan keadilan. Ya, tadi itu sudah disinggung ya, saya rasa itu teman-teman sudah semuanya mengerti bahwa keadilan dan persamaan itu menjadi menjadi orientasi yang dibidik oleh Ishaq ya demi membebaskan masyarakat Afrika saat itu. Nah, kemudian terakhir adalah terakhir jihad ya. Kemudian yang terakhir adalah jihad. Nah, dalam hal ini jihad dipahami sebagai cara menuju kebenaran, menuju pemahaman kebenaran, atau bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa jihad merupakan jalan untuk menegakkan keadilan atau sebagai jalan untuk memperoleh memahami kebenaran, saya katakan barusan itu ya. Itu poin 6 poin yang menjadi katakanlah kata kunci yang dijadikan kata kunci oleh Farid Ishaq dalam konteks melakukan yang namanya pembebasan masyarakat Afrika atas kesewenang-wenangan pemerintah saat itu. Nah, itu saja. Jadi Ishaq dalam hal ini tidak memahami ini teman-teman, sebagaimana pemikir Muslim kontemporer lainnya yang mana berusaha menarik pesan universal Al-Quran untuk kemudian dikontekstualisasikan agar mampu merespon kekinian. Nah, maka Ishaq pun dalam hal ini mencoba menarik pesan-pesan Al-Quran, nilai-nilai universal Al-Quran agar mampu menjawab problem sosial yang terjadi di sekelilingnya pada saat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tentu saja misalnya bagi Ishaq ini tidak bisa dilakukan kalau dalam konteks memahami Al-Qur'annya hanya memahami Al-Qur'an secara apa adanya, secara literal, atau sehingga tidak mampu menarik atau menangkap pesan-pesan universal yang terekam dalam sebuah teks. Kira-kira seperti itu. Apalagi yang ingin saya sampaikan? Kadang-kadang saya lupa ingat yang mau saya sampaikan. Oke, itu aja dulu lah. Oke, saya beri kesempatan kalian untuk berdiskusi kembali. Gimana? Silakan. Gimana? Muti atur rahimah gimana? Ya, Bapak. Nazka mana Nazka? Enggak, Ibu. Enggak, Bapak. Ngerti orang Nazka? Mulai ada ngerti-ngerti. Jadi kan itu sama aja kayak beliau tuh tujuan penafsirannya ingin membebaskan
membebaskan umat dari belenggu itu ya Pak ya? Iya, belenggu atau ketertindasan. Terus? Terus? Terus kok saya terus loh Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu kan di sini mahasiswi favorit itu Najda. Yang lainnya siapa? Siapa ini Kar? Mistura gimana Mistura? Mistura gimana Mistura? Gimana? Biar yang lain dulu yang menanggapi Pak. Oh ya, Nurul gimana Nurul? Kamu ngomong Nurul, Aiza. Yang lainnya udah ngomong soalnya, cuma kamu yang belum. Gimana? Halo? Nila Wahyuni Nasution. Silakan komentar. Saya mau nanya dulu. Nila, kamu paham nggak apa yang saya sampaikan? Insya Allah paham Pak. Sebelum dijelaskan Bapak tadi belum paham. Pemahaman saya setelah Bapak jelaskan itu. Apa Iza, kamu udah paham? Maaf Pak, suara Bapak tadi. Iya, dilanjutkan Nila. Gimana lanjutkan? Ya, yang Nila pahami tadi dari penjelasan Bapak itu bahwasanya latar belakang munculnya penafsiran Farid Estak ini karena ada ketimpangan sosial pada saat itu pada masyarakat Afrika, gitu Pak. Jadi penafsirannya itu bertujuan untuk membela masyarakat Afrika yang ada di daerah Farid Estak. Ya, terus? Yang di itu cara untuk membela kaum yang tertindas, yaitu Afrika pada saat itu, dengan cara menarik pesan-pesan Al-Quran yang dalam rangka melakukan teologi pembebasan. Ya, terus? Nah, selain itu ada 7 kata kunci yang diambil oleh Farid Estak dalam 6. Oh iya, ada 6 ya Pak. Iya. Terus? Ada 6. Yang pertama itu takwa, di mana takwa ini berperan sebagai benteng dari segala bentuk kepalsuan. Kemudian yang kedua tauhid. Yang ketiga kemanusiaan. Jadi menurut beliau itu dalam hendak menafsirkan itu harus dilandaskan dengan pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena menurut beliau manusia adalah seorang khalifah. Kemudian yang keempat, orang yang tertindas atau mustad'afun. Nah, menurut beliau juga dalam menafsirkan itu, dalam hendak menafsirkan, kita harus memposisikan atau mengandaikan diri kita sebagai orang yang tertindas tersebut. Nah, tujuannya supaya kita bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan mereka yang dulu, yaitu orang-orang yang tertindas.
Yang kelima, al-adal, keadilan. Yang kemudian yang keenam, jihad. Nah, itu aja Pak. Pemahamannya udah lumayan. Kamu orang mana? Pada orang Medan ya? Kamu orang mana? Iya Pak, orang Medan. Orang Medan. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya. Aliza paham nggak? Insya Allah Pak, saya paham. Tapi ada satu yang mau saya tanyakan Pak. Kalau melihat dari tema-tema yang beliau kaji, yang beliau pilih ya untuk mencapai tadi ya, mengeluarkan manusia dari ketimpangan sosial itu, berarti ini kalau misalnya dikategorikan tafsirnya beliau itu bercorak ijtimai, bisa disebut begitu nggak ya Pak? Ya betul. Bisa disebut sebagai corak adabi ijtimai sosial. Betul kayak gitu. Nah, betul lah teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Esa, apa yang dilakukan Farid Esa itu harus menginspirasi kalian semua sebagai calon sarjana Quran, gitu kan? Ketika kalian menemukan problem sosial di masyarakat, kalian harus pintar menarik pesan universal apakah yang bisa menjawab problem sosial yang terjadi. Nah, di sini kan siapa Esa itu sangat cerdas ketika melihat ketimpangan sosial, ketidakadilan dan lain sebagainya. Ia kemudian sebagai anak yang terlahir dalam konteks sosial seperti itu, ya, ia kemudian mencoba untuk melakukan gerakan pembebasan yang mana basisnya ada atau inspirasinya adalah nilai-nilai Quran. Nah, seperti itu. Nah, jadi sederhana saya katakan tadi, wacana yang disuarakan oleh Esa ini ya teologi maksudnya, teologi pembebasan itu. Ya, teologi, bukan teologi sebagaimana yang kita pahami selama ini ya, karena itu sudah hal biasa. Nah, dalam hal ini Esa hendak menegaskan ya, ini sebenarnya hal-hal semacam ini kalau di Indonesia pernah juga disuarakan oleh Gus Dur. Gus Dur itu kan coba teman-teman harus mulai baca buku-buku Gus Dur itu kan luar biasa. Gus Dur misalnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya dapat ditemukan di masjid, tapi juga dapat ditemukan di jalanan, di rumah-rumah yang yang kumuh, atau misalkan di sekeliling masyarakat tertindas. Nah, Tuhan bisa ditemukan di situ. Kira-kira gitu kata Gus Dur. Nah, dan sebenarnya saya setuju dengan wacana-wacana seperti itu, bahwa agama sejatinya tidak hanya dipahami sebagai hal-hal yang bersifat ritus peribadatan antara kita dengan Tuhan. Tidak bisa hanya dipahami sebatas itu, tidak bisa. Tapi agama harus hadir sebagai sebagai inspirasi, sebagai pelopor gerakan sosial. Agama harus hadir sebagai seperangkat nilai yang mampu memberikan nilai-nilai positif ya bagi terciptanya masyarakat yang humanis ya, bukan masyarakat yang dilingkupi oleh
ketimpangan dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya fungsi agama. Coba kalian harus mulai merenung, ya. Kalau kalian merenung secara mendalam, kalian akan sampai pada kesimpulan ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Apa sebenarnya fungsi agama itu? Apakah agama itu hanya bicara soal sholat, zakat, puasa, apalagi halal, haram, minum arak itu haram, misalkan terus apalagi eh, riba itu haram. Apakah hanya sebatas itu agama? Tentu tidak. Justru saya katakan di awal tadi, kehadiran agama dalam pentas sejarah itu selalu hadir sebagai sebuah respon atas kesewenang-wenangan kelompok tertentu pada saat itu. Coba Islam hadir di Jazirah Arab sebagai respon atas apa? Kalau kita lihat, atas kesewenang-wenangan pembesar-pembesar jahiliyah Arab pada saat itu. Bagaimana kemudian orang-orang pada saat itu misalnya mengubur bayi hidup-hidup, kemudian perang itu menjadi sesuatu yang biasa, ya, yang paling kuat ya itulah perang. Ya itulah yang yang menang. Perang itu nyawa manusia menjadi sesuatu yang biasa. Perang itu menjadi sesuatu yang katakanlah prestisius, menjadi jalan terakhir menyelesaikan masalah. Nah, kondisi-kondisi sosial itulah yang hendak dikikis habis oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, agama umumnya hadir untuk sebagai jawaban atas kondisi atau ketimpangan semacam itu. Jadi nggak bisa kita pahami bahwa agama itu hanya tadi itu bicara halal haram, bicara sholat, puasa, zakat, ya. Jadi kita jangan pede dulu bahwa hanya dengan melakukan ritual-ritual tadi itu kita bisa katakanlah menjadi manusia yang katakanlah kalau bahasa Tauhid insan kamil, manusia yang sejati, manusia yang soleh, yang nggak cukup. Ketika kalian misalnya ketika kalian misalkan menjadi wanita yang sangat soleha, misalnya Nazka menjadi perempuan yang sangat soleha, yang puasanya itu rajin, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ibadah-ibadah sunnahnya nggak pernah tertinggal, pengajiannya selalu hadir, tetapi ia kemudian tidak memiliki kepekaan atau kepedulian sosial terhadap sesama, dia kemudian misalnya cenderung acuh tak acuh kepada orang-orang di sekelilingnya, misalnya yang sedang mengalami ketertindasan dan semisalnya, maka bisa jadi seberapa soleh pun Nazka secara individual, seberapa solehahnya pun Nazka secara individual, bisa jadi kesolehannya itu akan batal. Kenapa? Karena disebabkan ia tidak memiliki kepedulian sosial. Jadi kesolehannya itu hanya kesolehan individual atau kesolehan personal, bukan kesolehan bukan kesolehan sosial. Nah, jadi kalian harus mulai bergeser tuh. Kalian bisa jadi saat ini memiliki kesolehan personal atau kesolehan individual yang sangat tinggi, tetapi belum tentu kalian memiliki kesolehan sosial. Nah, itu yang kemudian harus kalian coba bangun. Karena inti agama yaitu bukan hanya kesolehan personal, kesolehan sosial ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kalian lakukan. Misalnya, saya katakan tadi itu, saya akan memberikan contoh yang lebih luas, seberapa baiknya pun seseorang, seberapa solehnya pun seseorang, ya, ketika dia ibadahnya itu lengkap dan lain sebagainya, kemudian kehidupannya itu tercukupi, ya, kehidupannya tercukupi, makan segala macam tercukupi, tapi kemudian masih ada tetangganya di sampingnya itu yang kelaparan, yang anaknya itu putus sekolah, tapi kalian sebagai orang yang mampu, ya, di sampingnya nggak kalian sapa, nggak kalian bantu sedikit pun, maka bisa jadi
kesolehan kalian, amal-amal kalian bisa batal hanya gara-gara kalian tidak memiliki kepedulian sosial. Nah, itu perlu dicatat hal semacam itu. Makanya yang dilakukan oleh Farid Esa kalau di Indonesia yang dilakukan oleh Gus Dur, bagaimana kemudian Gus Dur dalam konteks Indonesia selalu hadir membela kaum minoritas. Bagaimana kemudian Gus Dur itu hadir membela eksistensi kaum Konghucu, bagaimana Gus Dur kemudian membela eksistensi Ahmadiyah. Nah, yang hendak ditegaskan oleh Gus Dur bukan membenarkan ajaran agamanya, bukan membenarkan teologi mereka, bukan. Tetapi yang hendak ditegaskan Gus Dur adalah bagaimana menyuarakan tentang kesetaraan, kemudian persamaan sebagai manusia, ya, bagaimanapun mereka sekalipun berbeda dalam sudut pandang teologi, ya, tapi mereka adalah manusia, mereka juga memiliki hak hidup, hak untuk survive dan semisalnya. Nah, itu yang kemudian mulai harus katakanlah mulai menjadi renungan bagi kalian. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi nggak cukup kalian itu masuk surga hanya gara-gara misalnya kalian tiap hari takdir Quran, mahasiswi hafal berapa? Hafal 30 juz, ya gitu kan. Dan amal-amal lainnya. Kalian jangan dulu pede bahwa itu akan atau katakanlah sudah pasti mengantarkan kalian ke surga, jangan dulu pede, ya gitu. Kalau itu semua kalian lakukan tapi kalian tidak katakanlah acuh tak acuh, ya tetap itu akan batal semuanya amalan-amalan itu, gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Waktunya udah habis tapinya. Bapak, yang pengertian terkait tafsir organik itu sendiri apa, Pak? Tafsir organik, coba kamu cek. Saya menduga kuatnya itu tafsir organik itu istilah siapa? Istilah yang dibahasakan oleh si penulis jurnal. Soalnya kamu ngutipnya itu bukan dari sumber asli langsung. Gitu. Itu bukan bahasa siapa? Boleh jadi bukan bahasa Farid Esak langsung. Tafsir organik itu coba cek kembali. Tapi apapun itu, yang jelas itu tidak menjadi kata kunci, ya. Tidak menjadi kata kunci, tidak menjadi sesuatu yang katakanlah urgen gitu kan untuk didiskusikan. Yang paling urgen adalah tadi itu soal teologi pembebasan, yang kata kuncinya adalah 6 tadi itu, takwa, tauhid dan lain sebagainya, yang merupakan basis sebagai upaya gerakan pembebasan atas ketertindasan masyarakat Afrika Selatan pada saat itu. Itu yang menjadi kata kunci. Itu wacana utamanya di situ, ya. Wacana utamanya di situ, menarik pesan-pesan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang sekiranya relevan untuk membebaskan ketertindasan masyarakat Afrika Selatan. Nah, intinya gitu. 6 poin itu sederhananya. Meskipun kalau kita lacak lebih jauh metodologi bagaimana kemudian siapa Esak dalam memahami Al-Qur'an, ya bagaimana metodologinya itu masih ada sebenarnya instrumen-instrumen lainnya yang dia pun sebenarnya terinspirasi dari tokoh-tokoh lainnya seperti Fazlur Rahman, Nasir Hamid, kemudian siapa lagi itu Muhammad Arkon. Dia terinspirasi dari sana. Makanya hasil penafsirannya itu teman-teman, hasil penafsirannya kan mirip-mirip itu. Rahman mencoba menarik pesan universal dengan teori double movement-nya. Kemudian Nasir Hamid pun sama. Minggu lalu saya sudah menjelaskan ya, Nasir Hamid instrumen-instrumennya, kemudian Arkon pun sama. Intinya dari para pemikir modern ini, betapapun mereka dianggap kontroversial, apapun itu alasannya, terlepas dari itu kita boleh setuju atau menolak mereka, tapi yang jelas mereka hendak menarik pesan universal yang sekiranya relevan untuk menjawab problem sosial kekinian. Kira-kira seperti itu. Rahman banyak terpengaruh oleh beberapa tokoh tersebut, ya. Nah, seperti itu. Oke,
Waktunya sudah jam 9:14. Nanti kalian untuk lebih jelasnya agar lebih paham, kalian bisa baca sendiri. Yang jelas saya sebagai dosen di sini sudah memberikan pengantar. Paling tidak kalian punya gambaran soal pemikiran Farid Esak ini, apa yang hendak diperjuangkan, yang hendak digagas oleh Farid Esak ini, ya gitu ya. Bisa dipahami ya? Gimana? Halo? Insya Allah, Pak. Allah, Pak. Oke. Saya yakinlah kalian paham. Oke. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena saya harus lanjut ngajar ke kelas berikutnya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Minggu depan kita diskusi tentang apa? Tentang Abdul Said bukan? Bukan, Pak. Siapa? Tentang apa? tentang Hasan Hanafi, Pak. Oh ya, Hasan Hanafi. Orangnya baru wafat beberapa minggu lalu. Ada kayaknya 10 hari yang lalu baru wafat orangnya. Hasan Hanafi. Oke. Di sini kelasnya siapa ya? Mistura, Pak. Mistura, Oh ya, Pak. Mistura. Mistura pernah nge-WA saya nggak? Yang biasa nge-WA mungkin Nadifatul ini ya, Pak. Oh iya ya, Nadifah. Kok orangnya nggak ada? Mana? Orangnya ada nggak? Ini di sini sih ada, Pak. Nggak ada ini. Mana orangnya? Kayaknya izin deh, Pak. Lagi ada acara Nadifatul iya nggak sih? Oke dah. Oh, ini Pak. Oke dah. Karena waktunya sudah habis. Cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.